Bab 1481. Kal juga tampak tak berdaya. Saat itu ia hanya bisa menepuk jidatnya sendiri dan berpikir tentang bagaimana ia akan melaporkan perkembangan ini ke organisasi Zain. Tanpa sepengetahuan mereka, Zain berada di markas utama ketika ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia sedang minum air, dan ketika ia meraih ponselnya, ia tercengang, lalu ia memuntahkan apapun yang ada di mulutnya. Pemilik lambang api generasi ke-6. Nicole Riddle, tanyanya, karena lambang keluarga Rebi merupakan legenda yang pernah didengar Zain saat dia masih muda. Ia tidak pernah menyangka akan menerima berita seperti ini sampai ia cukup umur untuk mempunyai anak dan cucu sendiri. Terlebih lagi, dia tidak menyangka akan menerima berita tentang pemilik lambang keluarga Rebi hari ini, karena itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Mereka yang memiliki lambang keluarga Rebi memiliki wewenang untuk merekrut semua keluarga yang telah bergabung dengan aliansi selama Perang Suci yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu. Sekarang setelah semua keluarga ini menjadi keluarga kuno, mereka semua adalah keturunan dari mereka yang dulu ada di sekitar. Jika pemiliknya muncul, semua keluarga harus mematuhinya tanpa pertanyaan. Seperti bagaimana semua orang harus mengumpulkan kekuatan mereka untuk komandan keluarga Rebi selama Perang Suci, pikir Zain. Namun, yang lebih mengejutkan Zain adalah bahwa nama pemilik lambang itu tidak lain adalah Nicole Riddle. Mungkinkah seseorang yang nama depan dan belakangnya sama? Tanyanya. Namun, matanya berkedut karena firasat buruk. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke lokasi tempat pesan itu dikirim. Laningbok, bukankah itu tempat Kal menjalankan misinya? Zain merenung. Saat itulah dia merasakan jantungnya menegang. Tetapi Nicole seharusnya tidak ada di sana. Pikirnya lagi. Dengan mengingat hal itu, dia menghubungi nomor Kal. Pada saat yang sama, Kal tengah memikirkan cara untuk menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Zain, dan karena itu, ketika teleponnya berbunyi, dia pun tersentak. Dia melirik ponselnya sekilas. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Seperti yang diduga, itu adalah panggilan dari Zain. Wajah Kal langsung memucat. Nicole, Paman Zain. Nicole menatapnya, agak terkejut. Paman Zain mendapat berita itu secepat itu. Mungkinkah dia, pikirnya. Setelah menyadari ekspresi ketakutan dan pengecut Kal, dia merampas telepon itu darinya. Halo, Paman Zain. Saat Zain mendengar suara Nicole, dia menjatuhkan cangkirnya ke tanah, dan cangkirnya pecah berkeping-keping. Karena tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan piala itu, dia berteriak, Nicole. Kenapa kamu ada di Laningbok? Gadis itu, Nicole. Apakah dia benar-benar ada di Laningbok? Apakah ini berarti dia kemungkinan besar adalah orang yang memiliki lambang itu? Pikirnya. Nicole menjauhkan teleponnya setelah Zain membentaknya, dan dengan cara setenang mungkin, dia menjawab, kamu menerima beritanya dengan sangat cepat. Apakah leluhur organisasi Zain ada hubungannya dengan keluarga Rebi? Zain langsung tersedak saat mendengar pertanyaan cerdiknya. Aku bahkan belum bertanya padanya tentang apa yang telah dilakukannya, dan dia sudah membalikkan keadaan. Pikirnya. Sebagai tanggapan, Zain menahan amarahnya dan berkata, pulanglah segera. Aku ingin kamu menjelaskan semuanya dengan jelas kepadaku secara langsung. Aku perlu tahu persis apa yang telah terjadi. Dengan nada pasrah, Nicole menjawab, baiklah. Kebetulan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Zain makin marah setiap detiknya. Ia marah sekali, tetapi karena Nicole sudah berusaha menenangkannya, ia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Baiklah, bicara saja kalau sudah kembali. Geramnya. Lalu, dia menutup teleponnya. Kar, menatap Nicole dengan takut. Apa yang terjadi? Apakah Paman Zain marah? Bab 1482. Nicole melempar telepon itu kembali ke Kal. Dia baik-baik saja, tapi dia menyuruh kita untuk segera pulang. Kal kembali pucat. Baiklah, kita pasti akan dimarahi saat kembali, bukan? Namun, Nicole memiliki raut wajah yang menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menyangkal fakta bahwa dia benar. Mereka yang berafiliasi dengan lambang yang diberitahukan adalah keturunan dari keluarga yang telah bertahan selama ratusan tahun. Identitas Paman Zain selalu menjadi misteri.
Bahkan Carl dan aku tidak pernah bertanya kepadanya tentang hal itu sebelumnya. Namun, Paman Zain sebenarnya termasuk dalam daftar keluarga yang berafiliasi dengan lambang keluarga Rebi. Karena dia dapat menerima pemberitahuan yang berkaitan dengan kepemilikan lambang tersebut, dia pasti salah satu keturunan sah dari salah satu keluarga kuno ini. Dia akan tahu lebih banyak tentang asal-usul lambang tersebut dibandingkan dengan kita semua, dan itulah sebabnya aku pasti harus segera kembali dan meluruskan semuanya dengan Paman Zain secara langsung. Tapi Jared, sekarang setelah krisis telah dihindari untuk sementara waktu, aku benar-benar ingin pulang dan menemuinya, pikir Nicole. Sebelumnya, Nicole tidak punya keberanian untuk menghubungi Jared, karena ia khawatir akan menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Karena Paman Zain sudah mengeluarkan perintah, buatlah pengaturan yang sesuai. Kita akan kembali ke markas pada sore hari, katanya. Begitu Zeke mendengar Nicole akan pergi, ia merasa gelisah. Nicole, kalau kau pergi, apa yang akan terjadi padaku? Apakah orang-orang itu akan tetap berada di pihakku setelah dia pergi? Zeke bertanya-tanya. Ayahmu berada di tangan yang tepat. Aku akan mengantarmu pulang dengan pesawat sebelum aku berangkat sore ini, katanya. Kau harus ingat, bahkan jika kakekmu berhasil mencari alasan, atasanmu mungkin masih akan meminta untuk memeriksa kondisi ayahmu. Kita akan menundanya selama 1 atau 2 hari lagi. Lebih lama dari itu, mereka akan mulai curiga. Zeke segera mengangguk. Nicole memang sangat memperhatikan detail-detail yang terkecil, pikirnya. Nicole berpikir sejenak sebelum mengambil jam tangan itu. Ia kemudian mengambil lambang itu dan memindahkannya ke sistem jam tangannya, lalu memasangnya. Kemudian, ia mengetik beberapa kata. Zeke tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya, dan saat itulah ia melihat misi pertama yang dikeluarkan Nicole. Berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keselamatan keluarga Guzman. Zeke merasa hatinya semakin berat, karena misi pertama Nicole setelah menerima lambang itu adalah melindungi keluarga Guzman. Kali ini, dia tidak bisa menahan perasaan tenang. Dia menatap Nicole dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Nicole. Sama-sama, jawabnya. Saya juga harus berterima kasih atas hadiah yang berharga ini. Meskipun benda itu akan mengundang masalah yang tak terkira, dia harus mengakui bahwa benda itu mungkin merupakan sesuatu yang berguna bagi organisasi Zain di masa mendatang. Zeke menggelengkan kepalanya. Kau pantas mendapatkannya. Orang yang mengenakan mahkota harus menanggung bebannya, dan untuk saat ini, hanya kau yang dapat menanggung beban lambang itu. Zeke sangat menyadari kekuatan dan kemampuannya sendiri, dan itulah sebabnya dia memutuskan bahwa dia tidak dalam posisi untuk memikul tanggung jawab. Nicole mengangguk dan menepuk bahunya. Bagaimanapun, lambang ini masih milikmu dalam beberapa hal, jadi beritahu aku jika ada sesuatu yang terjadi, oke? Mengetahui bahwa Nicole bukanlah orang yang egois, dia mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian, Nicole menatap Zeke sekilas terakhir kali sebelum meninggalkan bangsal bersama Carl. Setelah itu, Zeke menghampiri Carlo dan berkata dengan suara pelan, Ayah, aku akan mengantarmu pulang hari ini. Setelah Carl meninggalkan bangsal, ia pergi mencari Olaf. Ia menjelaskan bahwa ia harus pergi dan bahwa Curley Group akan mengambil alih dan menangani sisanya mulai sekarang. Sementara itu, Nicole akhirnya punya kesempatan untuk beristirahat. Setelah mengobati luka-luka yang dideritanya, ia berbaring dengan tenang. Pikiran Nicole dibanjiri dengan gambaran mental Jared. Ia tak kuasa menahan diri untuk meraih ponselnya untuk melihat bagaimana keadaan Jared akhir-akhir ini. Namun, dia juga ragu-ragu, karena dia takut akan melihat Fiorella di layar. Tunggu aku, Jared. Aku akan segera kembali di sisimu, pikirnya. Bab 1483. Aku tidak menyangka begitu aku menyalakan kamera, aku akan bertemu dengan wajah yang begitu asing. Sialan. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sekitar waktu itu, Fiorella sedang sibuk merawat Jared di bangsalnya. Saat Johnston Sir masuk, ia melihat apa yang sedang dilakukan Jared, dan tercengang melihat pemandangan di depannya. Johnston Sir bingung. Jadi itu sebabnya dia tidak menghubungi saya akhir-akhir ini. Saya tahu dia punya pacar, itulah sebabnya dia jarang pulang. Awalnya,
Johnston, Sir, menerima kabar buruk, dan berniat memberitahu Jared tentang hal itu, tetapi Max justru mencegahnya. Johnston, Sir, mungkin sudah tua, tetapi ia cukup waspada untuk menyadari ada yang tidak beres. Dan ketika dia memutuskan untuk mencari tahu, dia mendapati bahwa Jared terluka dan telah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Beraninya mereka merahasiakannya dariku. Itulah sebabnya Johnston, Sir, bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk Jared dan Nicole. Namun, yang tidak ia duga adalah seorang wanita asing akan merawat cucunya begitu ia memasuki pintu. "Di mana Nicole? Di mana dia?" tanyanya, karena ada sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan kepada Nicole. Fiorella pernah bertemu dengan Tuan Johnston, Sir, sebelumnya di sebuah jamuan makan, dan karena itu, dia sangat gembira ketika melihat lelaki tua itu berjalan masuk melalui pintu bangsal. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu akan bertanya tentang Nicole begitu dia masuk, dan karena itu, ekspresi masam langsung muncul di wajahnya. "Saya tidak tahu bahwa Nicole begitu berarti bagi Tuan Johnston, Sir, sehingga dia menanyakannya begitu dia menerobos masuk melalui pintu-pintu itu," pikirnya. Fiorella mengangkat kepalanya sambil mempertahankan senyum di wajahnya saat dia menyapa, "Halo, Tuan Johnston, Sir. Saya Fiorella Visser." Baru pada saat itulah Tuan Johnston, Sir, menyadari bahwa orang di depannya agak familiar. Keluarga Visser. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menjadi salah satu keluarga terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Mereka terus berhubungan dengan kami, terutama kepala keluarga Visser. Dia sangat menyayangi cucu perempuannya, yang sangat terkenal di San Joto. Dia adalah salah satu dari mereka yang direkomendasikan kepada kami ketika Jared sedang mencari calon pasangan untuk dinikahi. Namun yang membingungkan saya adalah, bagaimana mereka bisa menjadi begitu dekat. Dan mengapa Nicole tidak ada untuk merawatnya ketika dia mengalami kecelakaan, pikir Johnston, Sir, dengan rasa ingin tahu. "Nona Visser, Anda terlalu sopan. Saya tidak menyangka Anda memiliki hubungan yang baik dengan cucu saya," Tuan Johnston, Sir, mengangguk dan menjawab dengan suara rendah. Fiorella tahu bahwa Jared sedang mengujinya, dan karena itu, ia berpikir panjang dan keras sebelum mengambil kesempatan untuk berkata, "Ya. Aku sudah lama mengenal Jared. Ia terluka karena Nicole. Tidak ada seorang pun di sekitar untuk merawatnya, jadi aku datang ke sini." Dengan mengatakan itu, dia telah menjelaskan kepada Johnston, Sir, bahwa mereka telah saling kenal sejak lama. Selain itu, ini adalah kesempatan baginya untuk mengeluh tentang Nicole karena tidak berada di sana untuk Jared selama masa yang krusial seperti itu. Nicole, yang menonton dari kamera keamanan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. "Saya tidak boleh menganggap enteng wanita ini. Dia benar-benar berani mengganggu hubunganku dengan Tuan Johnston, Sir." Saat Tuan Johnston, Sir, berjalan tergesa-gesa mencari Nicole, tindakannya mengonfirmasi dugaan Fiorella yang tidak dapat dijelaskan. Johnston mengabaikan perkataan Fiorella karena ia tahu Nicole memiliki perasaan yang mendalam terhadap cucunya. Ia juga tahu bahwa Nicole adalah orang yang sangat penting, jadi, ketidakhadirannya berarti ia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. "Jadi, mungkinkah berita tadi pagi itu benar?" pikir Johnston, Sir, dalam hati. Perasaannya campur aduk, ada yang agak lega namun ada juga yang merasa segalanya bisa menjadi sangat rumit. Tidak mungkin terlalu cepat bahagia atau keadaan akan berubah. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Orang itu mungkin saja memiliki nama keluarga yang sama dengan Nicole, pikir Johnston, Sir, merasa sedikit tidak nyaman dengan ketidakhadiran Nicole. Panggil seseorang untuk segera memeriksa keberadaan Nicole, dan lihat apakah dia ada di Laningbok, perintahnya. Nicole mendengar kata-kata Tuan Johnston, Sir, dengan jelas dari kamera keamanan. Dia sebenarnya tahu koordinat di Laningbok. Kecurigaannya terbukti. Keluarga Johnston juga merupakan salah satu keluarga yang berafiliasi dengan lambang keluarga Rebi, serta aliansi suci. Bab 1484. Faktanya, Johnston, Sir, jelas datang ke sini untuk mencari tahu lebih banyak tentang masalah ini. Saat itulah Nicole melihat jam tangannya dan berpikir,
saya jadi bertanya-tanya berapa banyak keluarga berusia seabad yang berafiliasi dengan lambang ini. Begitu banyaknya sehingga bahkan keluarga Johnston menjadi bagian dari aliansi suci. Apakah ini berarti semua keluarga berusia seabad di San Joto telah menerima berita itu? Nicole menghela napas, karena dia khawatir keluarga Jared akan mengetahui hal ini. Di sisi lain kamera, Tuan Johnston Sir menoleh untuk melihat Fiorella setelah berbicara dengan pengurus rumah tangga. Anda telah bekerja keras merawat cucu saya selama beberapa hari terakhir. Sekarang setelah saya di sini, Anda dapat pulang dan beristirahat, kata Ten. Johnston Sir, kepada Fiorella dengan nada suara yang sopan, meskipun ia tampak tenang dan tidak emosional. Fiorella tidak dapat menahan perasaan bahwa Tuan Johnston Sir sangat tidak berperasaan karena memintanya pergi, tetapi dia berpura-pura seolah-olah dia tulus tentang keberadaannya di sini. Saya sudah di sini berbicara dengan Jared, Tuan Johnston Sir. Saya tidak ingin meninggalkannya sampai saya melihatnya pulih dari komanya dengan mata kepala saya sendiri. Ten, Johnston Sir menatapnya. Jika keadaan masih sama seperti sebelumnya, saya akan dengan senang hati memperlakukannya dengan baik. Tetapi sekarang, Jared bersama Nicole, dan hubungan mereka berjalan baik. Karena Jared telah mempertaruhkan nyawanya demi Nicole dan berakhir seperti itu menunjukkan betapa dia menyayanginya. Karena Tuan Johnston Sir memahami mereka dengan baik, dia tidak ingin siapapun mengganggu hubungan mereka. Kau harus tetap tinggal. Jared sudah punya tunangan, aku tidak ingin calon menantuku salah paham. Sebaiknya kau pergi, kata Ten. Johnston Sir. Bisiknya. Nicole yang sedang menonton dari kamera keamanan telah mendengar Ten. Kata-kata Johnston Sir terdengar keras dan jelas. Hatinya bergetar, karena dia tidak menyangka bahwa Ten. Johnston Sir akan membelanya. Gelombang kehangatan memenuhi hatinya saat itu. Nicole tidak memberitahu Tuan Johnston Sir tentang kondisi Jared karena kesehatannya. Tetapi semakin dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia seharusnya melakukan sebaliknya. Saya seharusnya menceritakan semuanya kepada Tuan Johnston Sir, sebelum saya pergi, agar saya tidak terlalu tertekan karenanya. Orang itu, Martin, benar-benar tahu cara mengaduk-aduk keadaan, lanjutnya. Ekspresi Fiorella membeku. Orang tua ini tidak mungkin diyakinkan. Dia benar-benar ingin menendangku keluar dari sini. Karena Fiorella merasa tidak nyaman dengan keberadaan Tuan Johnston Sir, dia tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk membiarkan dirinya tinggal di sana. Maka, dia berdiri dan berkata, begitu ya. Kalau begitu, aku akan pulang dan beristirahat. Sekarang, aku akan menyerahkan Jared padamu. Sepertinya Jared sangat penting baginya. Nicole berkomentar, diam-diam tidak senang, dalam hati dia berharap agar Fiorella segera pergi secepatnya. Saat itulah Carl tiba-tiba datang dan memanggilnya. Nicole, kamu sibuk. Olaf punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Mendengar hal ini, Nicole langsung menonaktifkan teleponnya dan melirik ke arah pintu. Pada saat yang hampir bersamaan, Fiorella hendak meninggalkan bangsal Jared ketika dia melihat Jared bergerak. Tuan Johnston Sir, mata Jared bergerak. Saya akan memanggil dokter, teriaknya. Surga telah menolongku. Aku tidak perlu pergi sekarang. Aku harus membiarkan Jared melihatku, sehingga aku bisa memberitahunya bahwa akulah yang telah merawatnya. Dia akan tahu bahwa aku 1000 kali lebih baik daripada Nicole, yang telah lari entah kemana, pikir Fiorella gembira. Ten, Johnston Sir mengerutkan kening, tetapi ia tidak menghentikan Fiorella untuk memanggil dokter. Saya berharap Jared segera bangun. Ada hal penting yang perlu saya bicarakan dengannya, terutama berita yang saya terima pagi ini. Di dalam ruangan yang gelap, pria berpakaian hitam itu dipenuhi amarah, menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Sial baginya, orang-orang di depannya yang telah berjanji untuk mengambil kembali apa yang dia pikir adalah miliknya dalam waktu 3 hari, semuanya diikat dan disumpal. Pria yang bertanggung jawab atas operasi itu ingin memohon belas kasihan. Namun, dengan mulut disumpal, dia hanya bisa menatap pria berpakaian hitam itu dengan putus asa. Bab 1485. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, lelaki berpakaian hitam itu berbalik ke arah bawahannya yang lain dan memerintahkan, tangkap mereka dan bantai mereka.
Remukkan mereka menjadi potongan-potongan kecil dan berikan ke anjing-anjing. Serangkaian suara teredam terdengar dari ketiga sandera. Mereka begitu ketakutan hingga mereka berlutut dan meratap. Akan tetapi permohonan mereka sia-sia, karena mereka segera diseret keluar oleh pria-pria lainnya yang bersiap-siap untuk memberikan mereka makanan kepada anjing. Lelaki berpakaian hitam itu menjadi ungu karena marah. Sambil melirik layar ponselnya, dia tahu bahwa dia benar-benar bingung dan tidak akan pernah bisa menjadi dirinya yang dulu. Saat itulah teleponnya berdering, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab panggilan itu. Hening total terjadi sesaat, saat nuansa dingin terpancar dari ujung telepon yang lain. Dia tahu pihak lain sedang menunggunya berbicara. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Kali ini aku memang salah, tapi jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini secara profesional." "Bagaimana Anda akan menghadapinya?" tanya orang di ujung telepon, nadanya dingin dan tenang. "Kau tidak tahu, jika pemilik lambang itu meninggal, sistem akan dimulai ulang dan pemilik baru akan menggantikannya," kata lelaki berpakaian hitam itu, tatapannya menjadi gelap. Pemilik baru lambang itu sudah dikenali. Saat ini, semua orang melindunginya. Apakah menurutmu membunuhnya akan mudah? Mengapa kita tidak melupakan saja transaksi kita sebelumnya? Pihak lain mendengus dingin, kata-kata mereka penuh dengan sarkasme. Lelaki bertopeng itu tak kuasa menahan diri untuk tak mengencangkan genggamannya pada telepon genggamnya. "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini sebelum matahari terbenam." Pihak lain terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku akan menunggumu sampai matahari terbenam, tepat sebelum kiriman barang lainnya tiba. Jika kamu terlambat, jangan salahkan aku karena bersikap tidak berbelas kasih." Lelaki bertopeng itu sempat merasa gugup, tetapi karena takut bawahannya bisa merasakan ketakutannya, ia langsung menutup telepon. Sulit dipercaya bajingan itu berani sekali memerintahku seperti ini. Ia teringat kembali bagaimana mereka pertama kali memulai, saat mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan memperoleh lencana itu sebelum memperoleh Droid Brave. Ia juga memikirkan bagaimana mereka akan mendominasi dunia bersama-sama, tetapi sekarang, dengan betapa menyedihkannya keadaan saat ini, ia mulai merenungkan, mengapa saya harus melakukan pekerjaan kotor untuk mendapatkan lencana dan berbagi kejayaannya. Ekspresinya semakin gelap semakin dia memikirkannya. "Panggil semua orang. Malam ini, kita akan melancarkan serangan besar-besaran," katanya kepada bawahannya. "Tidak ada yang penting lagi. Asal kita mampu memperoleh lambang dan Brave, aku bisa menguasai dunia." Sambil memikirkannya, dia mengeluarkan telepon cadangannya dan menekan sebuah nomor. Pada sore hari, matahari bersinar tinggi dan cerah di atas mereka. Suasana hati Nicole membaik pesat ketika dia yakin bahwa Fiorella akan meninggalkan bangsal. Setelah dia mengunjungi Tuan Spears, dia akan dapat kembali ke San Joto besok pagi. Di bandara pribadi, Nicole merasa cukup tenang, menyaksikan anak buah Kal mengantar Zeke dan Carlo ke helikopter sebelum mendapatkan dua helikopter bersenjata untuk mengawal mereka. "Sampai jumpa di rumah," kata Zeke sambil menatap Nicole sebelum dia menaiki pesawat. Zeke tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya yang besar terhadapnya, jadi ia menyimpan kata-kata itu untuk saat mereka semua kembali ke San Joto. Nicole mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, jaga baik-baik ayahmu. Dia pria yang kuat dan tegap. Aku yakin dia akan segera pulih. Beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu." "Baiklah, aku akan melakukannya." Zeke mengangguk, mempercayai kata-kata Nicole. Nicole memperhatikan saat Zeke menaiki pesawat sebelum berbalik menatap Carlo. "Kau terlalu baik pada anak ini," kata Carlo dengan nada sedikit cemburu. Nicole menatapnya kosong. "Dia memberiku lambang yang sangat berarti. Karena itu, aku harus memperlakukannya dengan baik." Carlo tidak bisa membantahnya, jadi dia menghela nafas sebelum melanjutkan. "Pengaturan di pelabuhan telah dibuat. Hanya sejumlah kecil Braves yang akan diangkut ke markas hari ini. Ada beberapa kesulitan. Beritahu Olaf bahwa semakin cepat mereka bisa memindahkan para Braves, semakin baik. Dan sebelum aku lupa, beritahu mereka bahwa periode dalam 3 hari ini akan menjadi waktu paling aman bagi mereka dan para peneliti mereka untuk mengungsi."
Bab 1486. Kal tampak tidak senang saat berkata, sebenarnya menurutku itu tidak perlu. Kita sudah pernah memecahkan masalah ini sebelumnya. Apalagi yang bisa terjadi? Ini adalah lokasi produksi Brave. Siapa yang cukup bodoh untuk datang ke sini dan memulai perkelahian? Apakah mereka cukup buta untuk melakukan itu? Nicole menatap Kal dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Lebih baik kau jangan membuatku mendapat masalah. Setelah berkata demikian, dia menyaksikan helikopter Zeke lepas landas dan terbang menjauh. Tak lama kemudian, helikopter yang hendak ditumpanginya datang terbang dari kejauhan. Nicole mematikan teleponnya sambil menunggu helikopter tiba. Saat helikopter semakin dekat, dia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat helikopter hendak mendarat, firasat ini mendorong Nicole untuk berbalik dan menjatuhkan dirinya ke tanah, sambil menjegal Kal di sepanjang jalan. Sebelum Kal sempat bereaksi, dia sudah didorong ke tanah oleh Nicole. Baru setelah dia berguling di bawah jeep di sampingnya, dia tersadar dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Suara senapan Gatling terdengar berdengung dari kejauhan, rentetan pelurunya mengenai lambung jeep, yang segera dipenuhi lubang di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Kal berteriak, tertegun sambil bertanya-tanya bagaimana helikopter yang dikirim oleh kantor pusat bisa menyerang mereka. Helikopter itu umpan. Nicole menggeram, tidak punya waktu untuk berpikir. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Sebaiknya kau lari. Nicole, sebelum Kal bisa berdiri, Nicole sudah berlari mendahuluinya, berlari cepat menuju menara pengawas saat senapan mesin itu melepaskan rentetan tembakan ke arahnya. Nicole menghindar ke kiri dan kanan, menghindari semua peluru dengan sedikit usaha. Pria di helikopter menjadi cemas saat melihat ini. Mendekatlah. Pilot melakukan apa yang diperintahkan dan menurunkan helikopter. Sementara dia melakukannya, Nicole telah berhasil tiba di pintu, lalu dia memasuki menara kontrol. Kal, di sisi lain, sudah bergegas kembali ke dalam gedung, berteriak ke headset, kita diserang. Suruh seseorang menembak jatuh helikopter itu dari langit sekarang juga. Fes, Tuan. Bandara itu dipenuhi anak buah Kal. Begitu dia memberi perintah, dia mendengar meriam anti-udara semakin tinggi saat membidik helikopter. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menembaki helikopter, sebuah rudal datang dari tiang helikopter dan langsung menembus menara helikopter. Ledakan yang memekakkan telinga terjadi pada detik berikutnya, saat pertahanan yang mereka bangun hancur begitu saja. Hal ini membuat Kal marah. Apa yang kau lakukan? Balas dendam sekarang juga. Gunakan semua senjatamu, teriaknya. Tuan, situasinya tampaknya sangat buruk. Lihatlah langit, teriak salah satu anak buahnya. Kal mendongak dan pada saat itulah dia melihat beberapa helikopter lain dengan kemudi biru. Logo yang sangat familiar. Kal tidak punya waktu untuk berpikir atau membuang-buang waktu, karena dia telah melihat helikopter melaju kencang menuju menara, menembaki semua orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang punya waktu atau keterampilan untuk menghindari peluru. Sebagian besar dari mereka tewas, terluka, atau bersembunyi di balik tembok sambil berteriak. Nicole hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika mereka semua dibantai oleh senapan mesin. Tetapi begitu dia melihat sejumlah individu bersenjata dengan senapan runduk mengambil posisi, dia pun lari lagi. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa Nicole tidak lagi berada di menara kontrol. Helikopter kemudian bersiap untuk mendarat. Tepat saat mereka hendak mendarat, Nicole tiba-tiba keluar dari menara kontrol sambil memegang senapan runduk. Dia membidik pilot itu dan memukulnya di kepala, yang mengakibatkannya tewas seketika. Brengsek. Orang yang memegang senjata itu berteriak, tetapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Helikopter itu langsung menukik tajam dan meluncur menuju menara kontrol. Melihat ini, Nicole berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Di belakangnya, helikopter itu menabrak kaca menara kontrol, meledak saat jatuh tepat ke pusat komando. Gelombang panas dari ledakan itu memancar ke arah Nicola, yang lututnya lemas saat dia bergegas keluar pintu. Meskipun begitu, dia nyaris selamat, karena dia berhasil sampai ke lorong tepat pada waktunya. Ruang kendali berantakan,
api menari-nari dan percikan api beterbangan di mana-mana. Nicole terbatuk sambil menyingkirkan debu di depannya. Melalui dinding koridor yang rusak, dia kemudian melihat lebih dari selusin helikopter menuju ke arahnya, dengan masing-masing helikopter dilengkapi dengan senapan mesin berat mereka sendiri. Bab 1487. Begitu mereka mendekati bandara, mereka melepaskan rentetan tembakan. Tidak mungkin ada yang bisa melarikan diri dari sini. Kalau aku tetap di sini dan menunggu mereka mendarat, Cal dan anak buahnya pasti sudah mati semua, pikirnya. Sepertinya mereka telah menggunakan sumber daya mereka dengan baik, gumamnya dalam hati. Jelas sekali apa tujuan mereka. Membunuhku dan mendapatkan lambang itu. Nicole mengenakan headsetnya, dan dengan nada dingin, dia berkata kepada Cal, suruh semua orang mengungsi melalui lorong bawah tanah. Aku akan memotong jalan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kau target mereka, teriaknya. Mata Nicole menyipit. Karena mereka mengejarku, semua orang bisa selamat. Cal langsung merasa cemas. Apa kau gila? Aku akan segera memanggil bantuan. Cal kemudian mengirimkan sinyal bahaya kepada Jason dan yang lainnya. Meskipun aku membawa lencana itu sekarang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanku tepat waktu. Kau harus mundur. Aku akan sampai di sana dalam 3 menit, teriak Nicole. Cal menggertakkan giginya, karena dia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Nicole. Pasukan kami di bandara tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Hanya dengan melakukan evakuasi sesegera mungkin kami dapat mengurangi jumlah korban. Semuanya, segera evakuasi diri dan masuk ke lorong bawah tanah. Cal memberi perintah. Nicole menampakkan dirinya saat dia berjalan ke konsol operator di menara kontrol. Di dekat perangkat yang sudah rusak dan berdebu itu, dia mengambil pengeras suara dan berteriak, aku benar-benar tidak menyangka akan ada pesta penyambutan sebesar ini untukku. Pengeras suara bergema di seluruh lapangan helikopter, membuat orang-orang di dalam helikopter terkejut. Dari belakang seluruh armada, tatapan pria berpakaian hitam itu menjadi gelap. Dia segera meraih teropongnya dan mengamati menara kontrol. Di sana, di tengah reruntuhan, sesosok tubuh berbalut celana ketat hitam berdiri tegak, sementara angin kencang dari helikopter menerpa rambutnya. Wajahnya yang cantik tertutup debu, dan sorot matanya memancarkan penghinaan dan keyakinan. Melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan kesombongannya yang tak kenal takut. Tampaknya dia hanya seorang siswa SMA, tetapi kehadirannya tidak berbeda dengan para pembunuh kawakan. Nicole, jadi, siapa dia? Bagaimana dia bisa berurusan dengan begitu banyak anak buahku dan mencuri lambangku? Aku tidak mengerti. Dia pasti luar biasa. Saat helikopter mendekat, pria bertopeng itu meraih megafon, dan dengan nada suara dingin, dia bertanya, jadi, kamu Nicole yang terkenal itu. Nicole dapat menemukan sumber suara setelah mendengarnya. Sial, jadi bajingan itu bersembunyi di helikopter terakhir. Terlalu berisiko pada jarak ini, tapi kurasa aku bisa menghabisinya dalam 1 tembakan. Kalau aku tidak bisa melakukannya, maka aku akan tamat. Kurasa aku harus membawanya lebih dekat. Nicole meraih pengeras suara dan berjalan ke jendela yang pecah lagi. Ya, pasti butuh banyak hal bagi kalian semua untuk datang jauh-jauh ke sini dengan pertunjukan megah seperti itu hanya untuk membunuhku. Aku benar-benar ingin melihat siapa orang penting ini. Dia tampak sangat kejam, mencoba menyingkirkan seorang wanita seperti itu. Nicole mengejek dengan sinis. Sesaat semua bawahan lelaki berbaju hitam itu terkekeh. Mereka tidak dapat menahan ekspresi wajah mereka karena ironi dan kebenaran dalam kata-kata Nicole. Memang, Nicole tampak seperti wanita yang tidak berbahaya, dan melihat lebih dari selusin helikopter yang dilengkapi dengan senapan mesin diarahkan padanya adalah hal yang memalukan bagi pria berpakaian hitam itu. Mendengar ini, sudut bibirnya berkedut. Siapa wanita jalang ini yang berani mengejekku? Bab 1488. Apakah dia pikir ini yang benar-benar aku inginkan? Pikirnya. Lalu, dia menggertakkan giginya dan menyeringai padanya. Dengan kecantikan dan kecerdasanmu, aku tahu kau bukan wanita biasa di jalanan. Sayang sekali kau telah mencuri salah satu barangku. Kalau tidak,
aku akan mengampunimu. Pokoknya, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu lagi. Pria berpakaian hitam menyadari manfaat dan hak istimewa yang diberikan kepada mereka yang memiliki lambang tersebut. Begitu sinyal dilepaskan, salah satu anggota aliansi pasti akan datang menolong mereka dalam waktu 20 menit. Dengan mengingat hal itu, dia tahu dia harus menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Padahal sebenarnya dia hanya punya waktu beberapa menit lagi. Nicole melirik waktu, dan saat itulah ia menyadari bahwa hanya 1 menit telah berlalu. Orang ini terlalu berhati-hati. Bunuh dia. Pria berpakaian hitam itu memerintah dengan mata merah, tak kenal lelah dan pantang menyerah karena ia hanya ingin membunuh Nicole dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Oh, kau ingin membunuhku. Anggap saja, itu tidak akan semudah itu. Nicole mendengus dingin sebelum menoleh ke arlojinya. Aktifkan EMP, teriaknya. Nicole telah memanfaatkan waktu yang diperolehnya dengan mengulur waktu dengan meretas sistem bandara. Saat EMP diaktifkan, helikopter mulai kehilangan kendali, dan senapan mesin yang dipasang di samping terlepas. Sialan, Tuan, kita kehilangan kendali atas pesawat ini. Teriak pilotnya. Tolong, teriak yang lain. Jeritan dan teriakan minta tolong terdengar dari puluhan helikopter yang berada di daerah tersebut saat mereka kehilangan kendali dan menabrak landasan. Tim 2, tembak sesuka hati. Pria berpakaian hitam itu memberi perintah. Mari kita selesaikan ini. Si jalang kecil ini licin sekali. Gerutunya. Helikopter yang membidik menara itu mati-matian berusaha menembak Nicole. Namun, dia sudah lama pergi. Baru setelah 1 menit terjadi baku tembak yang heboh, yang segera menghancurkan menara, pria berpakaian hitam itu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang keluar dari pintu keluar. Hal ini membuatnya mendidih karena marah. Dia pasti berada di koridor spiral di bawah menara, pikirnya. Tembakan rudal langsung ke menara. Aku yakin ini tidak akan cukup untuk membunuhnya. Teriak pria berpakaian hitam itu. Sial baginya, ia gagal menyadari bahwa helikopternya secara bertahap mendekati menara kontrol. Nicole, yang bersembunyi di antara reruntuhan, telah menyiapkan penembak jitunya dan membidik kepalanya, siap untuk menarik pelatuk kapan saja. Nicole melepaskan tembakan pertamanya, dan ketika mendengar bunyi ledakan, tanpa sadar ia menoleh untuk melihat bayangan dirinya sendiri selama kurang dari sedetik. Sebelum ia menyadarinya, sebutir peluru melesat melewati telinganya. Ah, aku. Gelombang jeritan meraung-raung, dan lelaki berpakaian hitam itu merasa gendang telinganya pecah akibat hiruk-pikuk itu. Telinganya berdenging, kemudian dia melihat cipratan darah di mana-mana. Pak, petik 2. Ketika pemimpin regu terjatuh, seorang pria lain bergegas mendekat dan menempatkan dirinya di antara Nicole dan pria berpakaian hitam, melindunginya. Brengsek. Nicole mengumpat, frustrasi karena tembakannya yang kedua luput, dengan peluru yang menyerempetnya sedikit. Dia benar-benar bajingan yang beruntung. 2 tembakan dan tidak ada yang fatal. Pikirnya dengan sangat tidak percaya. Nicole telah melewatkan kesempatan emas untuk membunuh pria bertopeng wajah itu. Karena tidak cukup waktu tersisa, dia cepat-cepat mengambil senapan mesin itu sebelum bergegas menuruni menara dan menuju lorong bawah tanah. Sudah 3 menit. Cal dan anak buahnya seharusnya melarikan diri. Aku harus keluar dari sini, pikirnya. Bersamaan dengan itu, pria berpakaian hitam itu mendorong wakilnya, dan ketika melihat kematian tragis orang-orang yang bekerja untuknya, ditambah luka berdarah di telinganya, dia pun meledak dalam kemarahan. Sialan, aku sendiri yang akan membunuhmu, dasar jalang. Kemudian, dia melangkah maju dan mendorong pria yang memegang senapan mesin itu. Cepat ke sana, aku sendiri yang akan membunuhnya. Dia memerintahkan sopirnya. Sang pengemudi, yang terkejut sejenak, lalu melakukan apa yang diperintahkan. Bab 1489. Helikopter lain mengawasi pergerakan pemimpin itu. Namun sayangnya, mereka hanya bisa menggunakan senapan mesin untuk membidik mobil yang ditabrak Nicole. Tut tut tut. Sejumlah senapan mesin yang diarahkan ke Nicole mulai menembak dengan gerakan menyapu. Saat dia menyetir, mobil Nicole dihujani tembakan saat dia mencoba menghindari mereka. Namun, saat mereka sampai di sisi kendaraan,
dia terlihat oleh pria bertopeng. Pria itu mengarahkan tembakan langsung ke ban dan berhasil menembak dengan jelas. Dengan suara keras, ban mobilnya meledak dan terbalik saat tiba di tikungan. Nicole mengambil posisi melindungi diri, tetapi tubuhnya terguling bersama kendaraannya. Bang! 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 Setelah serangkaian suara keras, Nicole hanya bisa merasakan telinganya berdenging dan kepalanya berputar. Sialan, sepertinya aku tidak bisa kabur, pikir Nicole dalam hati. Ia berusaha keras untuk menopang tubuhnya, tetapi menemukan bahwa dua pesawat telah mendarat saat ia mencoba mencari arah. Mobil yang terbalik itu menumpahkan bensin. Nicole meringkuk di kursi pengemudi. Kemudian, ia melihat beberapa pasang kaki mendekatinya saat masih tertahan di kursi. Apakah kematian adalah kehendak Tuhan? Mungkin itu benar. Begitu banyak kesempatan untuk mengelabui kematian, dan Tuhan telah menolongku melewatinya berkali-kali. Jika aku akan membayarnya dengan nyawaku sendiri hari ini, sudah saatnya, pikirnya. Namun, Nicole tetap mengeluarkan pistol dari pahanya. Dia memutuskan untuk melawan orang-orang ini sampai mati. Cal sudah berada di pintu masuk terowongan bawah tanah. Ia menunggu dan menunggu, tetapi Nicole tetap tidak kunjung datang. Akhirnya, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak peduli dengan perintah Nicole. Ia membawa dua orang yang tersisa dan mengendarai mobil keluar dari terowongan bawah tanah. Tepat saat mereka keluar, mereka melihat beberapa pesawat telah mendarat. Beberapa pria kekar berjalan menuju mobil yang terguling. Pikiran apapun tidak diperlukan lagi, karena berdasarkan rute yang diambilnya, mereka tahu kendaraan pelarian Nicole telah terbalik. Orang biadab, mata Cal langsung memerah, dan dia mengemudikan mobil ke arahnya. Namun, kemudian, rentetan tembakan tiba-tiba datang dari langit. Mobil Cal terkena tangki bensin, dan percikan api langsung beterbangan. Bos, mobilnya akan meledak. Kedua bawahannya berteriak. Lalu, tanpa banyak waktu untuk berpikir, pria di kursi penumpang mendorong Cal keluar dan melompat keluar dari mobil. Orang lainnya juga keluar dari kendaraan. Cal jatuh terduduk dengan keras ke lantai. Ia berhenti tepat pada waktunya untuk melihat Nicole di dalam mobil terbalik di seberangnya. Nicole berlumuran darah dan memegang pistolnya, bersiap untuk pertarungan sampai mati. Ia telah melihatnya lolos dari kematian berkali-kali, tetapi ia belum pernah melihatnya begitu gugup. Nicole tampak seperti binatang buas yang dikurung dan hanya bisa menunggu pembantaian oleh manusia. Nicole, Cal mencoba bangkit dan berlari ke arah Nicole. Namun, sebuah kaki tiba-tiba menginjak Cal. Suara penuh nafsu haus darah terdengar dari atas. Apakah kau temannya? Pemuda dari keluarga Thurman. Setelah melihat gambar dari informasi yang diberikan, pria bertopeng itu langsung mengenali Cal. Saat ini, telinga pria bertopeng itu terasa sakit. Ia hanya ingin menghancurkan Nicole menjadi pasta, termasuk bagian yang berhubungan dengannya. Dengan mengerahkan lebih banyak tenaga pada kakinya, dia hampir menginjak tulang rusuk Cal hingga berkeping-keping. Namun, Cal masih hanya menatap Nicole. Dia mengulurkan tangannya dan merangkak ke arahnya. Nicole, kamu baik-baik saja. Nicole melihat Cal diinjak. Matanya yang merah karena darah langsung memerah. Lepaskan dia. Dulu Cal hampir mati untuknya. Namun kali ini, dia tidak akan membiarkannya menderita, apapun yang terjadi. Biarkan dia pergi. Baiklah, gerutu pria bertopeng itu dengan kejam. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang dagu Cal. Cal langsung melihat bintang-bintang setelah ditendang. Pria itu adalah seorang profesional terlatih. Tendangan itu membuat penglihatannya menjadi gelap. Bajingan, Nicole mengangkat pistolnya dengan kesal dan menembaki pria itu. Namun, pria bertopeng itu juga mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Cal. Tembak saja. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Bab 1490. Nicole langsung berhenti. Ia tidak bisa membiarkan Cal mati lagi, ia sudah merasakan kehilangan seorang kawan. Dia lebih baik mati daripada merasakan perasaan itu lagi. Hei, kau tidak mau. Apakah dia mainanmu? Pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Jika seperti ini, aku lebih tertarik untuk membunuhnya. Sambil berkata demikian, dia mengisi ulang pistolnya. Berani sekali.
Kalau dia mati, kau tidak akan mendapatkan lambang itu. Nicole perlahan merangkak keluar dari mobil. Dia hanya melempar pistol dan membuka arlojinya. Di depan semua orang, hologram lambang itu tampak mengambang. Melihatnya, pria itu tercengang. Ketika benda ini berada di tangannya, itu hanyalah layar hitam yang tidak bisa dibuka. Dia tidak menyangka lambang itu akan begitu menyilaukan setelah Nicole memecahkannya. Namun, ketika dia melihatnya, tatapannya dengan cepat berubah menjadi serakah. "Berikan padaku," teriak lelaki bertopeng itu dengan mata berkilat penuh nafsu akan kekuasaan. Sebaliknya, Nicole mengulurkan tangannya untuk menyentuh tombol pada jam itu. "Jika aku bisa memecahkannya dengan tanganku sendiri, itu berarti aku bisa menghancurkannya sendiri." "Beraninya kau," gerutu pria bertopeng itu dengan marah. Kemudian, ia melihat Nicole memberi isyarat untuk menekan tombol. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Dia sudah memeriksa sebelumnya. Latar belakang Nicole rumit, maka dari itu barang itu jatuh ke tangannya. Ini karena dia adalah hacker paling hebat di dunia, Lucifer. Jika dia benar-benar sudah siap sebelumnya, membuat program untuk menghancurkan lambang itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi, kemudian, itu tidak akan berguna bahkan jika mereka membunuh Nicole. Tidak seorang pun tahu di mana puncak dunia kedua berada. Aku hanya memberimu waktu 10 detik. Lepaskan dia. Nicole menggertakkan giginya. Darah mengalir dari dahinya ke sudut matanya, tetapi matanya tidak berkedip. Dia siap mati kapan saja. "Nicole, aku tidak akan pergi." Dalam situasi terburuk, dia akan mati bersama Nicole. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkannya sendirian di sini? 10, 9, 8. Nicole sudah marah besar. Ia tidak ingin memberi pria bertopeng itu waktu lagi untuk berpikir. 7, 6, 5, 4. Nicole terus menghitung. Cukup. Pria bertopeng itu tidak dapat menahan diri lagi. Ia melihat ekspresi Nicole yang kejam. Ia tahu Nicole serius dan hanya bisa menggertakkan giginya dan melepaskan hentakan kakinya pada Cal. "Lepaskan mereka." Perintahnya keras-keras dan menarik pistolnya. Karena targetnya sejak awal tidak lain adalah Nicole. Saat dia berhasil mendapatkan lambang itu, seluruh organisasi Spears tidak akan berguna baginya. Saat itu, dia tidak akan melepaskan mereka semua. Memikirkan hal ini, dia menahan amarahnya. Dua bawahan cari lainnya yang melompat keluar dari mobil juga terluka parah. Begitu mereka dilepaskan, mereka langsung berlari ke arah Cal sambil berteriak, "Bos!" Mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak membawa senjata. Jadi sekarang, mereka hanya bisa melihat Nicole kesakitan dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. "Bawa Cal pergi," teriak Nicole dengan marah. Meskipun keduanya memiliki kekhawatiran sendiri, mereka tahu Nicole melakukannya agar Cal tetap hidup. Mereka tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Memikirkan hal ini, keduanya berpegangan pada Cal. Cal akhirnya menemukan kekuatannya dan mencoba untuk melawan. "Kalian semua harus melepaskanku. Aku tidak bisa meninggalkannya." Nicole menatap Cal. Ini pertama kalinya dia melihat Cal histeris seperti ini. Dia mengerti perasaan itu. Sama seperti saat Cal hampir menghilang dari hidupnya. Perasaan tercekik itu. Meskipun dia selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang sama lagi. Menatap Cal, tatapan Nicole mengeras. "Cal, kali ini, akhirnya aku bisa melindungimu." Ia tersenyum saat jejak darah yang tertinggal di wajahnya terus menetes. Itu membuat mata Cal sakit dan matanya merah. "Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku hanya ingin kau hidup." "Dasar bodoh!" teriaknya. "Bos, kamu harus tenang. Jangan biarkan pengorbanan Nicole sia-sia." Kedua bawahan yang memeganginya hampir kehilangan pegangan dan hanya bisa menggeram. "Tidak, aku tidak bisa kehilangan dia." Cal menatap Nicole. Melihatnya semakin jauh, dia tidak bisa melawan hatinya dan berkata, Aku mencintainya." Pengakuan Cari membuat bawahannya tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka tidak tahu Cal dan Nicole memiliki hubungan seperti ini. Iris mata Nicole mengecil saat dia berpikir, Cal benar-benar mencintaiku. Meskipun dia merasakannya, dia tidak yakin.
Senyum tersungging di sudut bibirnya. Dia hanya ingin meninggalkannya dengan senyuman. Hal ini membuat Carl yang diseret pergi, patah hati. Nicole, Nicole, aku mencintaimu. Kau tidak boleh mati. Ia meronta keras, tetapi suaranya semakin menjauh. Ketika sebuah senjata diarahkan kepadanya, ia dibawa oleh bawahannya ke dalam sebuah kendaraan dan pergi. Pria bertopeng itu memperhatikan mobil itu pergi, lalu berjalan di depan Nicole dengan dingin. Siapa yang mengira bahwa pemuda itu benar-benar menyukaimu? Namun, kamu terlihat sangat menawan. Nicole adalah wanita cantik dan cakap yang belum pernah dilihat dunia. Jika dia tidak merebut lambang itu, dia mungkin akan menyukainya. Ditatap dengan pandangan menyeramkan olehnya, Nicole hanya bisa merasa jijik. Tatapannya berubah kejam. Baiklah, orang-orang itu sudah dilepaskan. Kau harus memberikan benda itu padaku sekarang. Ekspresi pria bertopeng itu gelap. Matanya selalu terfokus pada tangan yang menekan tombol pada jam tangannya. Asalkan kau menyerahkan benda itu, aku bisa meninggalkanmu dengan mayatmu utuh. Sudut bibir pria bertopeng itu terangkat ke atas seolah berkata dengan penuh belas kasihan. Kalau begitu aku harus benar-benar berterima kasih padamu, gerutu Nicole dingin. Namun, ia melanjutkan, aku bisa mati, tetapi kau harus membiarkanku mati sebagai orang yang tahu. Siapa kau sebenarnya? Lensa kamera kecil itu menangkap semuanya saat dia menekan tombol rekam di jam tangannya. Bahkan jika dia mati, dia akan meninggalkan beberapa petunjuk untuk yang lain. Tatapan pria bertopeng itu langsung menjadi lebih dalam dan berpikir, wanita ini terlalu pintar. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Kau ingin tahu siapa aku? Tanyakan saja pada Hades. Matanya langsung dipenuhi dengan keinginan membunuh. Ia mengangkat pistolnya dan menembak Nicole. Namun, senyum mengembang di sudut bibir Nicole, karena kamu tidak mau mengatakannya, maka jangan salahkan aku untuk ini. Tidak, pria bertopeng itu melihat bahwa wanita itu hendak menekan tombol. Sebelum dia sempat bereaksi dengan pistol di tangannya, dia memberi isyarat untuk menekan pelatuk. Mati saja bersamaku, kata Nicole sambil memejamkan matanya. Karena dia tidak bisa mengenalinya dengan jelas, dia akan membuat mereka semua binasa bersama. Pria bertopeng itu kemudian mengetahui bahwa jam tangan Nicole berkedip cepat. Itu seperti bom waktu. Gadis nakal, aku akan membunuhmu lebih dulu. Teriaknya. Bang! Terdengar suara tembakan tunggal. Nicole mengira bahwa ia sudah tamat. Namun, ia sebenarnya tidak merasakan sakit setelah beberapa detik. Sebaliknya, jeritan pria bertopeng itu terdengar di telinganya. Ah! Nicole perlahan membuka matanya. Sebuah senapan mesin berkekuatan tinggi menghancurkan semua yang ada di bawah pergelangan tangan pria bertopeng itu, hanya menyisakan tangannya yang patah. Seseorang menyergap kita, teriak orang kedua yang memegang komando di balik topeng itu.